Oke, pengantar statistika dan karakteristik data. Kita masuk ke pengantar-pengantar dulu aja lah. Sorry. Sebentar ya. Nah, apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data secara ilmiah dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Nah, di sini ada beberapa kata yang saya highlight. Jadi, statistika itu bukan hanya sekedar min, median, modus. Mungkin ya, kalian dulu waktu SMA diajarin rata-rata, median, modus, kuartil. Bukan hanya itu, tapi juga pengumpulan. Jadi, proses kalian mengumpulkan data, proses kalian mencari data, itu udah masuk bagian dari statistika. Lalu proses pengolahannya sendiri. Proses pengolahannya itu apa? Ya mungkin yang pernah kalian pelajari itu ya min, median, modus tadi. Atau bisa juga kalian menggambarkan data dalam bentuk grafik. Itu tuh bagian dari pengolahan data. Dan ini yang paling penting, interpretasi data. Interpretasi data itu maksudnya ketika kalian punya data 70 data ukuran sepatu 70 orang mahasiswa ITTS. Nah, terus dapat nih rata-rata ukuran sepatunya berapa. Terus interpretasi dari rata-rata ukuran sepatu itu apa? Gunanya kalian nyari rata-rata ukuran sepatu itu buat apa? Kayak gitu. Itu interpretasi data dan disambungkan dengan teori-teori yang berkaitan seperti itu. Secara ilmiah dalam artian ya kalian harus ada jurnal-jurnal ilmiah, bisa juga dari buku-buku terkait. Jadi nggak asal kalian menyimpulkan berdasarkan opini kalian aja, kayak gitu. Dalam kerangka proses pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya data ini gunanya buat apa sih? Data itu kebanyakan digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ketika rata-rata ukuran sepatu 70 mahasiswa ITTS adalah 41. Maka bisa jadi ketika kalian berjualan sepatu, stok sepatu ukuran 41 itu akan lebih banyak daripada stok sepatu ukuran-ukuran lainnya. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan. Bahwa kalian memutuskan bahwa aku akan menstok ukuran 41 lebih banyak daripada ukuran lain. Yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Ketidakpastian dalam hal ini adalah peluang, probabilitas. Karena pada dasarnya di dunia ini itu semua serba tidak pasti. Yang pasti dari dunia ini hanya ketidakpastian dan kematian. Hanya itu aja. Yang lainnya serba ketidakpastian. Maka ketika ada probabilitas atau peluang, itu berjalan dari 0 sampai 1. Maka sebenarnya tidak ada nilai peluang yang benar-benar 0 atau benar-benar 1. Yang ada itu selalu mendekati 0 atau mendekati 1. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, dan tidak ada hal yang pasti terjadi. Kayak gitu. Tidak ada yang mutlak 0 dan 1. Semua penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ketika kalian ngegebet cowok atau ngegebet cewek, itu kan penuh ketidakpastian kan? Selalu ada peluang kalian ditolak atau diterima kan? Enggak. Ya. Benar, Bu. Atau ketika kalian mencoba chat gebetan, selalu ada peluang bahwa chat kalian akan terbalas atau tidak terbalas kan? Nggak ada peluang, nggak ada yang pasti dia akan membalas atau kayaknya dia nggak mungkin deh membalas. Nggak ada, pasti ini pasti selalu ada peluang. Yaitu yang pasti di dunia ini hanya dua, ketidakpastian itu sendiri dan kematian.
Kayak gitu. Dulu tuh waktu saya kuliah, saya tuh pernah jadi pertemuan pertama teori probabilitas sama dosen saya langsung mencoba mengilmiahkan keberadaan Tuhan. Jadi ternyata peluang keberadaan Tuhan di dunia ini adalah limit mendekati 1. Bahkan untuk mendekati 1 pun sulit kalau dihitung dalam ilmiah. Yang ada ya di antara limit mendekati 0 dan limit mendekati 1. Kayak gitu. Limit ya, belum udah limit, udah ketemu kalkulus. Enggak, ding. Nah, statistika sendiri itu ada 2 macam. Ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensi. Statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Nah, ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Jadi, diingat-ingat ya, bahwa statistika deskriptif, kata-katanya aja ada kata-kata deskriptif. Dari kata deskripsi, maka kita mendeskripsikan data. Jadi kayak misal contoh dari statistika deskriptif adalah rata-rata, median, modus, kuartil, range, variansi, standar deviasi. Jadi misal kalian punya data 70 ukuran sepatu mahasiswa ITTS, maka kalian tahu kan rata-ratanya, terus standar deviasinya, mediannya, modusnya, kuartilnya, range-nya. Nah, itu semua adalah bagian dari ringkasan data. Penggambaran data kalian. Ukuran pemusatan dan ukuran persebaran. Kayak gitu. Sedangkan kalau statistika inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dalam populasi ketika dia hanya diberikan data sampel. Nah, jadi kalau statistika deskriptif adalah ringkasan, maka statistika inferensi adalah pembuat kesimpulan, kayak gitu. Menyimpulkan. Statistika deskriptif itu meringkas, inferensi adalah menyimpulkan. Tadi kan ada kata-kata populasi dan sampel. Apa sih populasi dan sampel itu? Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Jadi populasi itu adalah sekumpulan data yang sangat besar dan memang itu adalah semua data yang kita butuhkan. Sedangkan sampel adalah cuplikan-cuplikan dari populasi. Contoh, kita ingin tahu deskriptif masyarakat Jawa Timur itu seperti apa. Misal rata-rata usia, rata-rata tingkat pendidikan. Nah, populasinya adalah masyarakat Jawa Timur. Sedangkan sampelnya adalah ketika kalian hanya mengambil data 100 masyarakat Jawa Timur. Maka 100 masyarakat itu adalah sampel kalian. Sedangkan populasinya adalah sekian juta masyarakat Jawa Timur. Kayak gitu. Nah, pengambilan sampel pada statistika inferensi akan menentukan hasil inferensi. Banyak cara yang bisa digunakan untuk sampling atau pengambilan sampel. Dan cara yang paling ideal adalah menggunakan random sampling. Diambil secara random. Jadi dari banyak tempat tuh diambil random. Kenapa? Karena kalau pengambilan sampel yang tidak tepat itu bisa menyebabkan bias atau systematic error. Contohnya, tadi masyarakat Jawa Timur, kalian ingin tahu tingkat pendidikan masyarakat Jawa Timur. Tapi data yang kalian ambil cuma dari Surabaya aja. Maka 100 sampel itu semua dari Surabaya. Dan ternyata tingkat pendidikannya tinggi, S2 misal, atau S1. Padahal ketika kalian melipir mungkin ke daerah, tingkat pendidikan di sana beragam. Ada yang SMA, ada yang SMP, bahkan ada yang SD. Dan itu tidak tergambarkan dari data kalian. Kenapa? Kalian hanya mengambil
satu kelompok saja, yaitu kelompok masyarakat Surabaya. Padahal populasi kalian masyarakat Jawa Timur. Sederhananya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut, Bu. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Berarti sampel itu bagian dari populasi ya, Bu? Iya, betul. Ini saya sambil... Oh, ada yang chat? Belum ternyata. Iya, betul sekali. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Contoh lagi, misal kalian ingin tahu rata-rata anak TI itu, rata-rata mahasiswa ITTS itu asal daerahnya dari mana sih? Nah, populasinya berarti seluruh anak ITTS dari angkatan pertama sampai angkatan 2020. Tetapi kalian cuma ambil sampel misal dari prodi SI aja. Dan ternyata kebetulan prodi SI itu semua dari Surabaya. Maka itu yang bisa menyebabkan bias. Kayak gitu. Jadi kalian harus mengambil random dari semua prodi sehingga kalian tahu, oh ternyata mahasiswa ITTS itu dari daerah sini, daerah XYZ, ABC, dan seterusnya. Kayak gitu. Berarti data yang baik diambil perwakilan dari keseluruhan sampel ya, Bu? Iya, jadi kalian mengambil sampelnya random. Nah ini, hubungan antara populasi, sampel, statistika, dan probabilitas. Jadi ada populasi, ada sampel. Nah, dari populasi diambil sampel, itu dia mengandung probabilitas. Kenapa? Karena misal populasinya 100.000, sampelnya 100, maka ada probabilitas 100 dibagi 100.000 berapa tuh? 0,1 ya? Enggak ya? 0,01 kayak gitu. Nah, dari sampel digunakan untuk menyimpulkan populasi. Maka disinilah fungsi dari statistik inferensi kayak gitu. Sekarang kita masuk, apa sih data itu? Terus ada istilah juga datum. Bentar ya, azan. Kita pause dulu azan soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih data itu? Terus ada istilah juga nih, datum. Apa sih datum itu? Data atau datum? Nah, jadi sebenarnya ketika kalian cuma punya satu angka, misalnya kalian ingin tahu tinggi badan
mahasiswa ITTS. Nah, tinggi badannya Fidel itu sebenarnya datum. Jadi kalau tinggi badannya Fidel aja, berarti cuma ada satu tinggi badan kan, let's say 160 cm. Maka itu adalah datum. Ketika hanya ada satu angka aja. Tapi ketika ada banyak tinggi badan, misalnya ada tinggi badannya Fidel, ada tinggi badannya Nabila, ada tinggi badannya Anissa, tinggi badannya Danindra, siapapun lah itu, ada 10 tinggi badan, maka dia adalah data. Jadi datum itu ketika hanya ada satu angka, dan data adalah kumpulan dari beberapa datum, kayak gitu. Nah, data itu buat apa? Apakah data itu sama dengan informasi? Enggak, data itu enggak sama dengan informasi. Informasi itu adalah data yang diberi konteks. Jadi data hanya sekedar angka-angka saja sampai kalian memberikan konteks. Jadi misal ketika ada 10 angka nih, 170, 160, 150, 140, 130, dan seterusnya, ya dia hanya akan menjadi data aja. Dia hanya akan menjadi data aja, tidak memberikan impact apapun kan ke kalian. Tapi ketika kalian memberikan... Tapi yang apa di Zoom ya orang dari, tapi ini yang apa kan Tapi ketika kalian memberikan konteks, yang gue lebih tadi jawab. Mik. Tapi ketika kalian memberikan konteks, maka konteksnya apa? Contohnya tinggi badan. Maka data itu akan menjadi sebuah informasi. Kayak berikut merupakan data tinggi badan mahasiswa teknik industri ITTS. Maka angka-angka itu yang 170, 160, 165, dan seterusnya itu menjadi sebuah informasi untuk kalian. Kayak gitu. Jadi balik lagi, data hanya sekedar angka-angka saja sampai kalian memberikan informasi sampai kalian memberikan konteks pada data itu. Sehingga data itu akan berubah menjadi informasi. Nah, ini jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu banyak banget. Bentar. Nah, jenis-jenis data ada banyak. Ada berdasarkan sumbernya, ada data primer, dan data sekunder. Nah, data primer itu apa sih? Data primer itu adalah ketika kalian mendapatkan data itu dari sumbernya langsung. Contohnya kalian nyebar kuesioner, nanya ke masing-masing anak TI, tinggi badanmu berapa? Nah, kalian kan dapat nih dari sumbernya langsung. Nah, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder adalah ketika kalian mendapatkan dari sumber lain. Contohnya dari internet. Misal kalian punya data kurs tukar rupiah dengan dolar dari web Bank Indonesia. Maka itu adalah data sekunder. Karena kalian nggak dapat langsung kan ke mana ya? Nanya gitu ke orang yang memang terlibat dalam kurs. Nah, kayak gitu. Tapi kalian dapatnya dari web Bank Indonesia atau web bank-bank lain, maka itu data sekunder. Kayak misalnya kalau kalian buka web BPS, di sana kan ada data tingkat pendidikan masyarakat Jawa Timur. Nah, itu data sekunder. Itu, angka-angka itu akan menjadi data primer ketika kalian nanyain satu-satu ke semua masyarakat Jawa Timur, kamu tingkat pendidikannya apa, kamu tingkat pendidikannya apa, maka itu akan jadi data primer. Kayak gitu. Berdasarkan fungsi, ada data utama, ada data pendukung. Data utama itu
ketika kalian melakukan penelitian, itu misal data utamanya adalah, misal ini, kalian ingin tahu tingkat pendidikan masyarakat Jawa Timur, maka data utamanya adalah tingkat pendidikan itu sendiri. Sedangkan data pendukungnya misalnya usia, lokasi tempat tinggal, nah asal sekolah, nah itu bisa jadi data pendukung. Terus berdasarkan sifat data, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah biasanya ciri-cirinya berupa angka-angka dan pasti, kayak misalnya tinggi badan, usia, itu kan nggak mungkin ya. Yang namanya 27 itu pasti 27 tahun pasti lebih tua dari 26 tahun, lebih muda dari 28 tahun. Sedangkan kualitatif itu biasanya data-data yang sifatnya persepsi. Jadi kayak menurutku Chelsea Islan lebih cantik daripada Raisa. Itu kan persepsiku kan. Jadi orang lain bilang Raisa lebih cantik daripada Chelsea Islan. Nah, itu data-data kayak gitu tuh yang sifatnya adalah kualitatif. Lalu berdasarkan cara perhitungan ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu gampangannya adalah bilangan bulat. Sedangkan data kontinu itu yang pecahan, koma-koma, desimal. Jadi contoh kalau misal tinggi badan ada 170,5, 160,5, 165,5, maka dia adalah data kontinu. Sedangkan data diskrit itu misal apa ya yang nggak ada komanya? Ukuran sepatu ada koma, Ding. Apa ya yang nggak ada komanya? Yang bilangannya bulat gitu. Oh, kayak misal jumlah pengunjung kebun binatang. Kan nggak mungkin kan jumlah pengunjung kebun binatang adalah 20,5 orang. Lah, setengahnya siapa? Itu contoh dari data diskrit. Kayak misal jumlah penjualan pensil per hari. Nggak mungkin kan ada pensil per hari terjual 21,3. Lah, 0,7-nya lagi kemana? Kayak gitu. Nah, berdasarkan skala data ada nominal, ordinal, interval, rasio. Semakin ke bawah, ini tuh urut ya. Semakin ke bawah, itu dia semakin kuantitatif sifatnya. Sedangkan semakin ke atas, dia sifatnya makin kualitatif. Contoh nominal itu paling gampang pilihan ganda. Jadi laki-laki, perempuan, itu nominal. Kalau ordinal tuh kalau kalian pernah ketemu kuesioner, mulai dari sangat tidak puas sampai sangat puas, itu ordinal. Interval sama rasio itu data-data kuantitatif aja pada umumnya. Ya, tinggi badan, usia, kayak gitu. Nah, pengolahan data ada statistika deskriptif, ada statistika inferensi yang tadi udah dijelaskan. Statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemusatan data, variabilitas atau penyebaran data, dan karakteristik umum distribusi data. Nah, ini macam-macam dari statistika deskriptif. Ukuran pemusatan data, itu ada rata-rata, median, modus, trim-min. Trim-min itu rataan terpotong ya. Lalu ukuran penyebaran data ada range, variasi, simpangan baku. Sedangkan distribusi data itu ada distribusi normal, chi-square, distribusi F, dan distribusi lainnya. Banyak sih distribusi data itu. Tapi pada dasarnya semua itu turunan dari distribusi normal. Nah, visual data. Jadi data itu selain kalian olah, data itu juga bisa kalian gambarkan dalam bentuk visual, yaitu dalam bentuk grafik-grafik. Contohnya ada dot plot, scatter plot, stem and leaf plot, histogram, box plot, dan lain sebagainya. Gitu. Udah, materi hari ini udah habis. Apa ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Aman-aman aja? Nggak ada, Bu. Beneran nggak ada. Semoga seterusnya kayak gini aja, Bu, sertifikatnya.
Waduh. Saya absen ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja sambil saya absen ya.